menteri mendukung gubernur baru, jadi buru-buru minta. Kita tadi bahas yang melintas rel Pak, yang mendukung transportasi massal dan itu maksudnya. Oh, itu kan nggak bisa dikerjain. Tidak bisa. Ya. Pak, ini yang ini Rasuna Said Pak. Ini Rasuna Said utara Sulawesi. Ini kan kita udah punya yang sini. Kita maksud yang ini yang sisi sebelah sini Pak. Nah ini kan perusahaan Rasuna Said Pak. Nah ini jalan Mangunjut ya Pak. Ini ada flyover Pak. Nah ini kita minta sama Kementerian PU untuk bikin pas ini. Jadi nanti enggak dia si yang Rasuna Said mau pulang nggak terhambat jalan Gatot Subroto lagi langsung ke bawah. Nah, ini kami udah pernah kaji Pak. Sebenarnya masalahnya bukan di sini. Masalahnya di ujung dari apa? Mulai ujung orang mikir ke arah sana. Itu yang jadi masalah. Bukan. Di sini itu terlalu banyak friction. Oh, nanti sekalian sih. Kalau Bapak mau bikin selesai ini, Bukan kita kementerian. iya. Oke kan, kita minta ini. Ini jadi kayak tomat. Buntu. Di dalam. Berarti ini yang sebenarnya PR-nya di kita kan, Ya. di jalanan sini. Banyak. Maksudnya kita minta boleh aja. Tapi jangan kita minta, tapi kita sendiri nggak siap gitu. Ini studi Jaika. Studi pihak Jaika. itu. Jaika. Awal Desember kita udah langsung bicara sama Polda yang mengenai 70 titik itu. Langsung dengan Polda ya. Makanya nanti butuh tuh pelebaran seperti yang di 1 meter ada pelebaran jalan tuh. Nggak, jadi pasti ada itu Ini kajian Jaika. ya, untuk seluruh ruas jalan koridor utamanya. Nah, di mana bottleneck-bottlenecknya itu baik itu simpang maupun ruas. Nah, yang ruas kan yang saya tahu itu yang di Kalideres sama satu lagi jembatan yang di depan Istiqlal. Juanda. Itu jembatannya nyerong kurang lebar. Sehingga jalan dari 5 meter, 5 lajur, potong 4, potong 3, cuma 1,5. Ini yang ini underpass nih multi years Pak. Ya. Ini kita di dulu. Terminal Pulau Gebang itu udah ada lanjutan ya, kontrak ya. Berarti years itu. Ini begini Pak, ini tahun lalu ini kan nggak bebas Pak. Kita sudah mulai, tapi ini cuma hanya sampai kurang lebih 25% lah Pak. Ini masa berhenti Pak, ini pembebasan tanahnya belum siap nih Pak. Boleh ya secara peraturan. Ini cut off Pak, cut off Pak. Ya memang nggak ada yang salah Pak. Mereka juga nggak salah Pak. Karena ini ya kita yang nggak bisa bebasin Pak. Sekarang sudah bebas. Belum. Bebas ini. Nah ini ya tahun depan kita siapin lagi jadi nyelesain. Itu sudah sisa ya. Sisa Enggak, ini kita lelang ulang Pak. Oh, lelang ulang. Lelang ulang. Anggarannya dia Pak diperhitungkan kita terserap sekarang. Sisanya? Ya sisanya di kita. Kita ini. Kalau saya bisa murah tuh kalau lelang ulang. Masih potong 25% lagi. Nggak enak tapi ya, ada catatan yang lama ya. Ini Ya. penawarannya sudah 78,9. Iya. Kemarin Ini di penawaran gitu 78%. Oh ini ya? Iya betul. Makanya Enggak, 82 ini jadi 78%. 78. Udah 78. Part off. Ini langsung ikutin itu aja. Iya. Emang 78 aja dia termasuk ya. Karena harus ngangkat di atas tol ya. Lanjut. Kita coba. Ini studinya ini studi forest di studi ya. Ini di review ya nanti ya Pak Agus ya. Eko Gunung Sari ini bisa langsung 15 ya benar. Kebanyakan nggak? Selalu. Ini kan part of the multi year. Jadi masalah apa Pak? Isti underpass tadi gimana Pak? Terkait ini ya? Nggak, ini naik udah nih Pak Gubernur udah naik. Nggak ada mereka nggak ada yang naik kita yang naik atau turun gitu perintahnya gitu. Terus ini ada apa lagi? Kan itu yang Eko Gunung Sari maksudnya yang proses persilangan kereta. Ya, kereta api. Naik gitu. Duplen, masuk duplen. Itu kan barat ya? Timur. Timur. Duplen timur. Ya, kita mau FO atau
underpass. Enggak FO. Kemarin ngomongnya underpass loh. Jangan sampai waktu ini desain udah ada. Desain udah ada Pak. Untuk FO. Iya. Oh, udah. Tapi diomong Pak, diomong. Jangan sampai nanti sengaja lagi. Sama yang kayak tadi yang Bapak omong itu. Kalau kabupaten kita udah punya desainnya, kalau ngeceknya udah masukin. Kalau udah punya, bertahan. Gitu loh. Omong dulu. Ini kita butuh untuk pemecahan kota tua nih. Jangan dia Sampai kalau belum lain. mau begini tuh kita udah punya desain di Gunung Basir. Dia ngomong Ini kota tua nggak akan bisa apa-apa untuk Gunung Sari, pemecahan trafficnya. Bahaya tuh airnya udah tinggi. Iya. Airnya udah tinggi. Airnya apa? Kali Ciliwung udah tinggi. Harus flyover itu. Oke. Lanjut ya. Pak Kadis, Ya. bisa pemecahan kota tuanya itu. Ini sesuatu terlalu rapat ya. Kota tua. Ya, ya. Itu gimana itu ya? Flyover yang Yang apa underpass dulu ada kajiannya udah dikasih. yang dari Bang BNI kalau nggak salah ke Jalan Jakarta. Mana? Baru kajian. Iya kalau memang kajian sekarang apanya gitu langsung bangun atau gimana? Dulu kajian maksud Pak Yudi ya, kajian ya. Kajian udah. Mau diterangin Pak Yudi. Kajiannya bahwa di situ diusulkan untuk dibuat flyover dari Kampung Muka yang masuk ke Jalan Bangara Jakarta dan Mangga 2. Tapi ada beberapa catatan bahwa di situ masih kawasan pemugaran, sehingga kalau bisa jangan ada pembangunan di atas. Masih jadi solokannya ke Kampung Bandar. Ya itu kan ada itu gereja Sion atau apa tuh gereja yang beberapa ratus tahun. Di Sion. Iya. Itu ada itu jelek. Itu solusinya apa? Ini ke underpass Mangga 2 itu kan? Iya. Nah itu Kalau masukin nggak di flyover, sini? kalau flyover tuh gereja ketutup. Sama seperti stasiun Senen. Gornya kita tuh nutupin dia punya lambang kereta itu, so jelek. Kalau saya tuh dari Senen itu lihat stasiun itu nggak ada gor, ada yang dipotong, jelek itu. Kemarin sudah ada yang protes, ini juga Pak ya, bikin flyover masih perhatikan seperti Yusuf membuat halte bus itu di depan showroomnya Honda. Marah-marah tuh orang Honda. Betul-betul satu showroom itu tutupin sama besi itu semua. Dia protes. Karena saya mana tahu udah jadi kamu baru kasih tahu saya. Omsetnya turun banyak. Langsung turun omset itu. Gara-gara itu. Jadi koordinasi untuk ngomong baik-baik. Kita menyesuaikanlah. Ya, Bisa, Pak. juga ada. Baik, Ya. bisa yang tembus Mangga 2 itu. Jadi loop itu biar kota tua nggak jadi bottleneck. Gitu Pak Iya. Dios. Ini kan satu set, Mangga 2 sama Gunung Sari, flyover dulu. Mangga 2. Oh, Ini beda. lain lagi. Bukan yang blueprint Pak. Oh, bukan. Ini yang tadi Pak Yudi. Oh iya iya. Kajiannya. Ya, sorry. Cuma tadi terus Kajian. kelihatan 2010 kajian bukan seperti ada. itu. Kajian. Kajian udah. Udah. Coba dulu lah. Jadi Lanjut ya. Lanjut Pak. Enggak, nanti mesti ngomong dulu sama orang belum tentu mereka setuju kota tua dibuat flyover gitu. Enggak. Nah, kalau memang kita nggak bisa flyover, Underpass, berarti ya. underpass. Tembus Mangga 2 itu. Udah masuk ke kerjaan underpassnya. Kan nggak ada Underpass aja kerjaan. Pak, underpass. Tembus Mangga 2. Nanti aja, nanti aja. Ya, bisa. Depan ada nunggu di mana. Oh iya, siapa? Nanti terus ke bawah Kasihan nih. ya, kebersihan. Pembahasan Kasihan. inventarisasi. Yusuf kan. Ini studi ya, studi di studi nanti masuk di studi perencanaan semua dia. Itu 29 tadi ya, 29 tadi ya. Ya. Terus level kedua ya. Itu besok. Kan sebenarnya 3 masih. Apalagi kalau kendaraan sudah. Terus lanjut pemasangan perangkat ya Pak, pemasangan perangkat jaringan nirkabel komunikasi nol Pak. Oh no, oke. Terus nih simpan muka 42%, ya 75%. Ini
Jedai. Jedai. Tidak terprediksi berapa nih? Ini bahannya kalau kerjanya pekerjaannya Pak Pamora Angke itu kita yang bikin atau pusat yang bikin? Orang itu kita lakukan. Jadi itu dibikin di antara yang perumahan nelayan, Pak. Tapi udah konfirm ya sama itu ya, Cipta Karya itu? Apa? Cipta Karya atau apa ya? Kemarin tuh juga ada telepon ke saya. Oh gitu. Belum, Pak. Cek dulu dong, kalau dia punya duit kan, kenapa kita pakai duit kita buat yang lain? Belum tahu kita lakukan kita. Kasih cek itu Pak. cek dulu ya. Kasih tanda cek dulu. Jangan sampai ini sama-sama kita keluar dana, berebut pompanya capek itu Pak. Memang kalau duplikasi sih enggak, tapi saya nggak ini Iya. lain. Akhirnya bingung carinya Pak. Saya pernah dulu tuh Pak, ribut orang pusat datang, provinsi datang. Oh, Lokasi yang sama. Oh, kita bupati saya kepala, lokasi siapa? Ya kan saya baru duluan lancep punya dia lah, pusing amat. Ya kayak gitu, dia satu kan. Habis gimana? Ini datang. Jangan duluan nanti, udah, biarin aja udah. Jadi gitu aja udah Pak. Itu kayak udah gitu, kejadian itu. ini pengaman lahannya. Terus operasional pemeliharaan harian sampah. Terus municipal. Mahal sekali Pak ya, pemeliharaan sampah itu. Pak, Bilik rumah. Kita swakelola apa kasih ke orang itu? Kasih ke orang kayaknya tuh ya. Lelang kan? Itu lelang masuk ke jalan itu. Nggak termasuk pengoperasian mereka juga, jasa servis. Jadi suku cadangnya di dalam Pak, jasa servisnya dengan surat keluar. Nggak boleh dibawa satu paket begitu Pak. Apa di dalamnya terbelah? Di dalamnya ininya Pak, ada yang di Dalamnya mana? yang surat keluar. Jalan rincian Rabenya mana? anggaran. Terus nomor 342 itu apa Pak? Jalan hijau BKT. Ini yang bingung tuh Pak. Taman juga bikin kayak gitu. Jalan hijau koridor BKT. Oh, ini kita yang bayar. Jadi operator kita ya. Itu apa Pak? Pekerjaannya apa? Bukan di taman itu udah ada. Yang taman tahun depan tidak masuk ke kita ada usul itu mau BKT Mas. Semalam kita bicara itu nggak mengenai BKT. Harapan saya sih ada nonton ini juga tidak masuk ke BKT. Oh, kita akan ngecek ya ke taman. Ada nonton lagi Pak. Ya boleh, ya nggak apa-apa. Jangan jadi temuan lah gitu loh. Mereka nggak masuk kan? Nggak masuk ya? Mereka ada suratnya? Nggak masuk kan? Mereka tidak masuk ke BKT. Daerah mana aja tuh ada yang sampahnya? Sungai mana aja? Jadi pemeliharaan Yang 341 Pak. 341. Pemeliharaan sarana prasarana infrastruktur drainase tidak terprediksi. Oh iya. Nah, ini tahun ini ada berapa?
anggaran. Ini yang sewaktu-waktu itu. Ya, tahun ini berapa anggaran? Ini yang 40 nih. Ini 40 kan, ini Pak pemeliharaan sarana. Oh ini jadi sewaktu-waktu ya? Sewaktu-waktu setahun. Iya nggak, pertanyaan saya tahun ini ada berapa Ini. anggaran untuk Ini ini? 40. Ini kan tahun 2013. Ya. Yang 2012? 30. Nah, itu banjir kemarin, itu drainasenya nggak beres. Banyak tempat. Drainase mana? Yang di Utara ya, di Untar. Rizak dia penuh. Terus di mana lagi? Ini dekat sini nih. Ini yang ada yang Gambir sini kita. Taman Anggrek situ kebun jeruk semua Dekat soalnya. kantor gubernur kayak gitu kan. Gawat itu. ini yang ambrol-ambrol. Terus ini kemudian ini kita proyeksikan untuk menangani itu Pak yang pembersihan kali yang karena SK tadi Pak. Ini kita nanti jadi Januari sampai Februari kita akan masukin di sini Pak. Ini pakai sewaktu-waktu. Bukan maksudnya gini Pak. Ini kan kita tahu nih tiap tahun juga hujan nggak kagak bulan Agustus gitu loh. Ya, November udah hujan kemarin. Artinya apa? Artinya September Oktober kita udah kerahkan bersihin gitu loh. Udah sudah kerja terus silakan. Sudah silakan. Sebenarnya tidak hanya biasa Pak, ada perbaikan ya, juga untuk kecil itu masuk di suatu waktu. Nah, ini yang kemarin waktu hujan yang beberapa yang lalu, terus yang semalam, sama air nggak bisa masuk. Itu loh. Kalau memang ini proses ini kalau kita ukur Pak, Nggak cukup dan saluran panjangnya ini hampir 14. Kalau nggak cukup, gitu loh. Jadi memang ini kita Kan nggak semuanya harus spot. Jadi ada kejadian satu di tukang Pak, anggaran ini kita ambilkan. Saya tidak terprediksi. Maksud saya gini loh Pak, tidak terprediksi ya, tidak terprediksi. Tetapi kan kita punya 5 wilayah kan ada organisasinya, ada subinnya di setiap wilayah, gitu loh. Nah kalau ada genangan, uang di record dong, dicatat di mana genangan itu ada di Riau. Gitu. Jangan sampai nanti tahun depan terulang kembali di situ. Kalau tahun depan terulang kembali, artinya apa? Dibilang rakyat bilang kita tidur. Saya pun periksa jalan dulu ke yang di Lembang, sengaja waktu hujan saya pergi. Pas hujan deras saya lihat, ketahuan, gitu loh. Ya, Pak. Jadi nggak tiap kali rusak betul ya. Dibodoh-bodohin sama orang Bank Dunia. Masanya kan terus. Boleh. Jadi memang ada beberapa kasus kemarin genangan itu ternyata di tempat taman itu ada sarana dia sampah blok di situ. Jadi kadang-kadang memang problem itu kita sudah keras. Ini kadang-kadang sampah besarnya. Kita perlu satgas dibuka itu 1 jam selesai. Nah, ini kejahatan di sini memang spot-spot Pak. Kalau kita ukur saluran submakro sama mikro ini 14.000 kilometer. Jadi yang saya maksud, kalau anggaran itu kurang, tambah lebih besar. Saya kira Pak Wagub juga nggak keberatan. Tapi jelas, Pak ini anggaran saya besar karena 5 wilayah ini saya mau bekerja secara sistematis seperti ini. Ya. Saya butuh tambahan waktu bulan Agustus saya udah cek, atau bulan katakanlah awal Oktober atau akhir Oktober saya udah cek gitu. terus belajar. Terus kayak gitu mesti stop itu Pak. Kasihan yang nunggu. Jadi yang penting dari prinsip-prinsip tadi itu aja Pak. Yang namanya penataan apa lagi semua mesti di. Nah, itu Pak, penataan sarana prasarana jalur hijau koridor itu kami pertanyakan karena taman juga bikin. Nah kemarin dia bikin surat enggak ya? Iya. Ya sih pastikan aja kalau dia masuk Pak. Kemarin. Karena kita kan ada unit pengelola di Dinas PU PT. Jadi dia nggak mau. Dia nggak mau masuk. Tapi sebenarnya Pak, kami lebih suka mereka yang masuk Pak dengan tupoksi. Jadi nanti kalau kita nanam benar-benar bagus lah gitu. Dia aja Pak. Ini kan surat tanamannya kan Mbak, nanam pohon. Iya, nanam ya. Terus di TPU apa yang Bapak kerja di Sungai Ciliwung atau apa ya? Itu Pak pesanggrahan. Pesanggrahannya. Terus kena sedang dilebar. dia juga beres kan ya? Nanti Bapak yang ganti dia mesti keluar biaya juga untuk bikin tamannya kan ya? Gara-gara Bapak kerjain. Tamannya rusak. Harusnya kan kalau taman rusak kan tanggungan PU bukan PU yang
ada TPU apa, gali-gali sungai apa gitu. Oh itu kementerian. Kementerian. Kali kita belum. Jadi sekarang gimana Pak? Ya kalau Bapak Penataan sarana prasarana jalur hijau, koridor di PKT. sama aja Pak. Di pertamanan aja Pak. Ya coret aja Pak. Kalau ya enggak. Kalau udah tamat ya suruh mengambil situ capek itu. Boksi aja Pak. Lanjut. Pembersihan sampah. Ya, ini yang ini Pak. Berapa? 6 juta meter persegi. Ini langsung satu paket kasih satu kontraktor ya. Iya. Nah ini yang saya bilang, kita masih ukurnya dari yang di dump trucknya. Ini kontrak per kubik kan? Sampah ya. Jadi Pak, jadi di samping kita juga mengukur itu Pak. Jadi apa yang dibuang yang diterima di notifikasi yang dikirim oleh bank itu jadi ukuran notifikasi di sana. Pak, kalau maksud saya kalau dia bersihkan sampah di kali, kenapa nggak mau sekalian? Kalian buang. Enggak sekalian dia buang, sekalian keruk. Angkung udah turun alatnya. Bapak bayar apa? Cuma bayar sampah aja, buang sampah sampai 33 miliar. Luas sekali Pak. 400 km. Kalau buang sampah saja 33 miliar mahal loh Pak. Luas Pak ini. 140. Sekarang gini Pak ya, sekarang satu alat berat berapa? Dia turunkan berapa alat berat? Ini pasti Bapak ada hitungannya nih Pak. Maksud saya dia untuk satu paket 33 miliar pekerjaan ini, dia turunkan berapa alat berat? Dia pakai ini Pak, kebanyakan pakai orang Manpower, Pak. Manpower. Orang Pak, kacau Pak. Ternyata masih kotor semua, manpower lebih pusing hitungnya. Jadi izin Pak, jadi ada yang pakai alat, tapi ini sebenarnya lebih menggunakan manpower Pak. Jadi itu sampah yang mengapung di kali memang luar biasa. Pengangkutannya ini itu kan estafet Pak. Kita ada alat-alat bantunya, ada rakit, ada skap, ada gitu Pak. Pusing lah kalau kita kerjain Pak ya. Kalau kita kerjain pusing gue. Ya seperti itu Pak. Ini Pak, komplek Enaknya sih nggak ada sampah di kali, cuma memang ini komplek yang sampahnya masuk ke banyak. kami ya, itu apa kita punya anggaran besar, kontraktor punya peralatan lebih canggih untuk bersihin, tapi ujungnya yang masyarakat lihat itu abang-abang pakai sampan dia dorongin ke pinggir. Nah maksudnya harganya terlalu canggih Pak. Saya Bapak hitung ya, bisa 140 sungai, kita mesti hitung. Bapak pakai honorer tungguin seperti PU zaman Belanda Pak. Satu orang 6 km. Jadi sungainya berapa saya bayar apa? Jadi satu sampan itu orang terus bolak-balik. Jadi saya tinggal patok sungai ini panjang sekian si Ahmad, si Budi, siapa gitu Pak. Itu pasti lebih murah Pak. Daripada kita pakai itu kita dibohongin orang. Pengangguran berkurang, terserap kan itu intensif. Jadi Bapak keluarkan Padat karya. dia padat karya betul-betul dipakai. Rakit ini berapa duit? Bapak siapin dump truck, Bapak punya dump truck sendiri. Pasti jauh lebih murah Pak. Bapak hitung Pak ya, sekarang 144 sungai, kali. Itu kan nggak sampai 5-6 kilo satu sungai satu kali berapa? Pasti ada hitungannya nih Pak. Ada Pak. Nah, Bapak coba kali. Jadi 144 kali ini ada di panjang 423 km Pak. Berapa? 423 km. Nah, makanya karena mereka juga nggak bisa bersihin juga kan. Mereka juga nggak sanggup bersihin. Sebetulnya mereka juga nggak sanggup bersihin. Kalau mereka sanggup, selama setahun sudah nggak lihat sampah di kali kita maksudnya. Ya maksud sekarang kan yang kali sungai besar kan bukan urusan kita. Sungai kecil urusan kita. Versi namanya kita Pak. Kalau layanan 423 km. 422 kilo. Jadi kalau dihitung luas itu hampir 6 juta. 6.000. Satu orang sanggup urus berapa panjang kalau sungai itu? Kalau ada yang membersihkan 300 meter. satu orang 300 meter per hari. Nah kalau per 20 hari 30 hari Jadi kita ini hasil konsultan Pak Indro. Jadi satu kubik sampah itu sudah ada butuh manpowernya berapa, itu terjadi koefisien sana. Jadi dia di estafet itu sampah ke pinggir, lalu dimasukin karung, diangkat ke atas, dimasukin ke truk, baru ke mata. berapa orang dia mempekerjakan Pak? Berapa orang?
Kan semua ada hitungannya banyak. Berapa orang ya? Kurang lebih 1.600 Pak. 1.600 orang? Sepanjang tahun? Sepanjang tahun Pak, karena kita kan sistem pembuatan harga satuan itu kan tiap sungai punya karakteristik yang berbeda Pak. Di sungai mana aja kasih tahu saya contoh Pak. Saya cuma jalan-jalan di Jakarta. Iya, jadi kayak semacam ada Kali Sentiong gitu. Sentiong? Terus? Kali Angke. Jadi perhitungan harga satuan itu Pak berdasarkan misalnya perhitungan tenaga pengumpul dan tenaga yang disekat itu Pak. Jadi dengan korelasi itu kita hitung. Terus buktinya bagus gak sungai-sungai? Bersih gak? Tapi Pak gini Pak, maksud saya perhitungan volume sampahnya itu memang kita perhitungkan bukan sampah yang ada, tapi berdasarkan kemungkinan sampah yang akan timbul gitu Pak. Nanti pembayarannya berdasarkan hasil pengangkutan yang diukur di Bantar Gebang itu Pak. Oh jadi kita bayar mereka berdasarkan sampah di Bantar Gebang? Bantar Gebang. Jadi volume yang kita hitung untuk perhitungan harga satuan berdasarkan estimasi sampah yang akan timbul. Karena perjalanan sampah itu kan nggak apa-apa. Sekarang berapa rupiah per kubik? Ya berapa rupiah per kubik Bapak? Tergantung sungai. Truknya mereka. Jadi rata-rata Pak, rata-rata per kubik itu harganya 200. Itu dipotong angkutan sekitar 53.000, jadi itunya sendiri 190. Angkutan mereka. Angkutan mereka Pak. Ini yang masalah Pak. Tahu masalah di mana Pak? Ini sama kasus seperti sampah di Tangsel. Di Bantar Gebang itu banyak sekali masuk sampah itu dari Tangsel. Tangsel bayar dia. Lalu sampah ini diangkut ke Bantar Gebang. Kita bayar tipping fee sampahnya orang di Tangsel. Nah sekarang ini sama kasusnya kalau seperti itu. Kita bisa jadi yang kita bayar di Bantar Gebang itu adalah sampah di pinggiran rumah, bukan yang digali dari sungai. Itu saya maksud Pak. Makanya saya lihat kalau ada nilai segitu punya uang, harusnya sungai-sungai kita kali kita bersih. Kita taruh orang, PU siapkan lagi sewa orang untuk angkut. Atau kita paksa dinas kebersihan angkut seperti dulu. Dulu kan dinas kebersihan yang angkut Pak. Nah terus saya juga bingung, katanya pakai truk mereka yang kirim kan Pak. Bantar Gebang nggak semua truk boleh masuk. Memang dia ada ininya Pak. Harus mobil yang khusus pakai Tangsel nggak bisa masuk. Nah berarti dia memakai mobil sampah, truk sampah yang terdaftar masuk Bantar Gebang. Kalau terdaftar ini masalah lagi karena swasta banyak kerjakan. Kalau swasta kerjakan double sial kita bayar. Jadi yang kerjakan pengurukan ini bisa jadi orang yang main sampah ke Bantar Gebang. Kalau itu gawat tidak Pak? Jadi dia ngangkut sampah, dia terima uang dari PU dan dia terima uang dari kebersihan. Gak pernah kita cross check Pak. Jadi sekarang Pak ya, saya kontraktor pengangkutan sampahnya PU, punya kebersihan. Sekarang saya juga kerjakan sampah ini Pak. Saya ambil sampah ini, waktu di Bantar Gebang saya dihitung kan. Nah saya tagih ke PU urusan 37,5 M ini sama tagih kebersihan ya Pak. Makanya saya bilang ini mesti dihitung. Makanya lebih baik dihitungnya per alat. Kalau di sungai kecil per orang, kita swaplola per orang. Saya jelas namanya. Ini Bapak kasih tahu saya sungai Kali Sentiong. Bapak kasih tanda pakai cat. Kilometer jembatan 0 sampai sekian. Jadi dia bolak-balik. Kalau zaman PU itu kan 6 km tuh orang jalan. Kalau zaman Belanda Pak, 6 km dia. Sebulan tuh dia sehari bisa 6 km jalan. Nah kalau sungai, dia tinggal hitung. Bisa berapa baris kita hitung, ada hitungannya Pak. Ini kita taruh orang, jadi dia tugasnya bersihin. Kalau nggak bersih kita langsung bisa tahu. Bila perlu pasangin di jembatan itu CCTV. Soalnya saya pikir kalau 33 miliar ini terlalu rawan untuk mereka main. Bapak tahu nggak ada kasus laporan lebih parah lagi. Truk sampah swasta, saya belum ada bukti nih. Kan dia ngangkut hitung. Truk sampah kita itu buang sampah ke truknya dia. Dia tinggal masuk saja hitung. Kan lebih mahal kan truk sampah swasta. Nah sama seperti Tangsel juga itu. Nah kenapa di RW kita suka kekurangan truk ngangkut sampah?
Karena mereka ngangkut di wilayah lain, tapi kita yang bayar tipping fee. Makanya saya minta mereka online, terus pasang GPS. Truk sampah kita pasang GPS, kita kontrol dari situ. Dia kemana jalan kita bisa hitung. Per kilometer dari mana, jarak mana kita hitung. Nah sampai sekarang kan nggak jalan. Timbangan juga sama Pak. 1 bon bisa keluar 2 bon nggak? Mau? Hah? Mereka ajukan anggaran sekarang. Iya kan bukan ini. Kebersihan. Maksudnya sekarang gini, ada pembersihan sampah kali dari PU itu 37 miliar. Itu cara hitungnya itu dihitung di Bantar Gebang, per kubik di Bantar Gebang. Nah ini bahaya. Sampah mana yang diangkut? Apa sampah sungai? Apa sampah dari pasar? Nah itu masalah. Jadi monitoringnya itu di samping memang di lokasi Pak kita perlu itu juga monitoring yang penerimaan di Bantar Gebang juga menjadi sebuah proses. Biasanya mau tanya, mobil yang dia pakai pasti mobil yang khusus ke Bantar Gebang. Ada tandanya. Khusus ke Ada Bantar tandanya Gebang. yang bisa masuk ke Bantar Gebang. Ya. Iya. Nah sekarang ini dengan kita putus kontrak, kita memakai kendaraannya dari dinas kebersihan ya. Kita bayar gitu, bayar dia. Nah, juga kan? Kita pakai swap lola sih. Karena itu putus. Ya itu tadi, maksud saya kalau pakai swap kelola, uang segitu banyak, ya kita nggak mau paket lagi telang. Itu sudah pengalaman swap kelola sekarang. Jadi keluar hitungannya itu. Ini maksud saya peluang orang bohongin kitanya terlalu besar, Pak. Untuk pembersihan kali ini terlalu besar. Ini peluang uangnya itu terlalu besar untuk di kickback. Jadi apa macam-macam ya, terlalu besar ya. Ya Bapak, plot itu aja. Kalau Bapak yang tidak mau, ya kita kasih kebersihan kepada udah. Bapak punya alat juga, punya eskavator lagi sendiri. Usul. Nah ini kan selama ini kita serahkan ke pihak ketiga multi years kan Pak ya. Jadi kita udah ngurusin yang enggak kita urusin lagi kita rela. Nah ini kalau memang begitu Pak, tapi kalau dilangsung ke swakelola rasanya mungkin agak kaget gitu ya. Gimana kalau kita sebagian kita yang ketiga kan sebagian kita sambil berlatih. Enggak, saya sih pikir Bapak sudah berlatih Pak. Nggak ada hasilnya Pak selama sungai bertahun-tahun Pak. Dari zaman Bang Yos lebih dari 10 tahun nggak ada hasilnya sungai-sungai itu Pak. Karena dia nggak hitung. Dia nggak hitung orang ini berapa. Kita patok aja Pak. Bila perlu 3 shift. Banyak pengangguran di Jakarta kasih gaji 2 juta. Karena dihitung per karung yang dia kumpulkan. Dihitung aja kira-kira bisa dapat 100.000 dia sehari per karung kita. Ini artinya hampir 80 juta per kilometer. Mahal Pak. Per kilometer. Ya. Mahal Pak. Kalau 80 juta. Ini Pak ya, asumsi dia benar-benar ngangkut sampah situ saja masih mahal. Apalagi kalau dia tidak ngangkut. Kalau kita tekan Pak, maksudnya ini peluang mainnya besar. Saya tekan 20 miliar juga saya berani Pak. Tapi saya nggak taruh orang. Iya Pak, itu maksud saya Pak. Ngangkut ini kita volume hitungnya susah. Karena nggak ada GPS. Nggak ada GPS, tidak kontrol dengan baik. Saya 20 miliar juga saya berani Pak. Tapi saya nggak kerjain. Maksud saya ini peluang. Kenapa Pak? Sampah ini agak sedikit susah Pak ya. Bapak lihat sampah di sungai. Saya bisa ngelesnya Pak ya, berkiranya. Oh tadi saya sudah bersihkan. Ini sampah baru datang Pak. Ini kan sampah baru datang Pak. Dia lama-lama kayak sopir kita kan. Kenapa nggak cuci mobil? Ya, kan nanti kotor juga Pak. Jadi saya pikir nanti malam saja, besok aja Pak. Toh hari ini juga mendung Pak. Nanti juga kotor mobilnya Pak. Nggak usah cuci Pak. Nah maksud saya itu karena dia nggak cuci, dia sehari nggak cuci. Jadi sama sampah seperti kita ini Pak. Nah lebih kita taruh. Bapak punya alat. Yang besar pakai alat. Itu kan semua se-DKI. Depan Istiqlal sama itu kan udah bersihin. Juanda saja presiden udah
mengeluh sama saya, Presiden sama Ibu Ari bilang sama saya, bisa nggak Pak Wagub yang depan istana sampai Istiqlal itu sampahnya ditaruh orang untuk dibersihkan. Nah artinya paket ini tidak ada taruh orang, beliau yang lihat tiap hari. Nah, itu maksud saya gitu loh. Berarti ada pengurangan orang kerja di sungai-sungai yang dia itu. Sekarang ini memang nggak ada paketnya, nggak ada kontrak ya? Sekarang sudah 1 bulan Pak. Nggak ada kontrak ya? Nggak ada kontrak, putus ya? Memang bisa kerjakan dengan Karena yang casing gitu Pak, nggak seperti ini. Ini artinya Jualannya ini join dengan siapa? Bayar mereka duit. Bayar mereka. Di pool di apa? Di gudang A. Bayar mereka bayar ke kas mana Pak? Bayar ke mana? Angkutannya juga Pak. Bayar kas mana? Aku kasih panggil. Kebersihan. Belum, ini baru karena sekarang masih numpuk. Orang kebersihan Kita baru rencana mau SPT kan. Pak, ya, Pak. Pak, ini Pak, Menteri Pak. Ini rencana mau SPT kan pembuangannya ke Berarti belum dikerjakan Pak? belum, saat ini masih di pool di itu Pak, ditumpuk di Ini Pak Eko, ini sampah-sampah dari sungai Pak, yang dibuang dari orang PU, itu Bapak yang angkut, tugas Bapak kan? Kalau yang di sungai bukan kita Pak. Udah diangkut ke atas? Nah kalau dilakukan itu kita Pak, karena tanggung jawab kita itu. Tanggung jawab Bapak kan? Iya. Masa kalau masih di sungai itu memang bukan. Perlu kami bayar nggak Bapak? Sorry. Perlu saya bayar Bapak nggak kalau dari sungai? Ya artinya gini Pak, kita tuh kan topoksinya kalau yang di darat, jadi apapun juga yang ada itu harus bersih. Harus bersih. Nggak usah saya bayar lagi kan? Ya artinya tetap masih tetap masuk di dalam kita. Ya saya tidak perlu bayar kan, karena Bapak kan dapat upah saya kan di TV Iya. kan? Iya. Ya, nggak bayar kan? Ya maksud saya itu seperti itu Pak. Saya ketahui itu Pak. Itu kan kalau yang 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 SPT yang baru SPT kita menunjukkan langsung Pak. sudah dilaksanakan. Udah jalan. udah jalan. Kita tunjukkan langsung ke ini Pak, ke PT. Oh, bukan PT. Bayar. Bayar. fungsi mereka. Fungsinya Eko yang Pokoknya kalau di darat, Kontraktornya yang kita kontraktornya yang kontraktor kita, tapi kita Darat, bayar. Kalau mereka sudah terdaftar, ada yang distribusi PT, bukan kita. PT itu Kasih saya RAB-nya dulu Pak. Yang 30-50 cara hitungnya gimana? Saya bisa bantu hitung. Iya Pak. Ada nggak? Pak Eko, mau tahu sungai nggak sanggup kan? ya Pak, Kalau yang sungai punya sampah dia sanggup. bukan masalah saja Pak. Ya itu bagaimana? Tupoksi. Iya, topoksi. Karena di Pergub itu memang ada Pak, sawahnya sungai itu perlu dan aman itu dari keamanan. Makanya kami tidak menyentuh topoksinya Pak. Nah sekarang pertanyaan saya Pak, dulu waktu kita masih kontrak dengan Makanan.
ke kanan. Itu katanya Pak, itu rekanan itu yang ngangkut sampahnya sampai ke Bantar Gebang. Dan saya tahu tidak semua mobil boleh masuk Bantar Gebang, kecuali mobil sampah. Nah sekarang saya mau tahu, pernah nggak orang PU ditaruh di tempat Bapak di Bantar Gebang untuk ngitung truk yang masuk? Bapak ngomong aja, saya sudah tahu semua Pak, saya cuma mau tanya Bapak saja. Bapak mau jawab nggak? Saya tahu Bapak juga Ya, tadi. tidak ada Pak, karena kita hanya berdasarkan timbangan. Jadi kan kita tercatat Pak dari Kalau yang pakai kontraktor, yang kita masih ada kontraktor kita ada mobilnya sendiri, bawa sendiri ke sana. Mobil lain nggak boleh masuk. nggak boleh. Kita boleh. Nggak boleh Pak Bantar Gebang. Coba. Ini ada pos sampah. Ada registrasinya, mobil yang bisa masuk yang ada registrasi. Iya, ada. Iya, mobilnya siapa? Mobil sampah. Hah? Yang ada registrasi boleh. Udah mobil kita kan, mobil Iya. kanan kita, mobil Contohnya BKT Pak ada mobil khusus. Baik, sekarang saya mau tanya ke Pak Eko, pernah nggak sampah yang dibuang dari PU itu masuk ke Bantar Gebang? Pernah. Bayarnya gimana? Dia bayar retribusi Pak. Jadi kita timbang berapa, dia bayar. Siapa yang bayar? PU ambil ke langsung ke kasus daerah. kontraktor kita kan. Dan itu kita sisihkan Pak. Sekarang gini Pak, wah ini Bapak juga bisa ditangkap dong ini. Setiap sampah yang masuk, kan kita bayar tipping fee loh Pak. Bapak kan bayar keluar dari kas Bapak kepada pengelola Bantar Gebang. Nah sekarang ada yang kontraktor PU yang buang sampah dari sungai, dia ngaku ngangkut sendiri. Nah padahal dulu kalau dibuang ke atas, tanggung jawab Bapak. Dulu juga pernah ngomong Pak ini sama saya, udah buang ke pinggir sungai, kebersihan tidak mau angkut. Karena itu tugas kebersihan, berarti cocok nih. Di sini cocok. Ceritanya sama. Nah sekarang saya bingung, begitu PU masuk ke sana, kita kena bayar tipping fee dong Pak, kalau udah ada resmi registrasi. Bapak bayar lagi tipping fee. Pak, begini Pak, kontraktor kita, kalau kita punya kontraktor sekarang putus kontrak, itu kontraktor kita punya registrasi Pak. Iya, maksudnya nggak kontraktor benar PU, bayar kontrak. tipping fee-nya. Kita bayar registrasi Pak. Iya itu maksud saya bayar tipping fee-nya itu. Makanya saya mau tangkap Pak Eko sekarang. Makanya saya mau tangkap Pak Eko. Makanya saya menjawab kebersihan masuk. Pak Eko ini punya dana, semua truk yang masuk itu dia bayar tipping fee. Karena hitungan sampah beliau itu sudah dihitung yang darat. Itu kan dasar hitung Bapak, Bapak sudah presentasi sama saya. Sekarang tiba-tiba Bantar Gebang ini keluar lagi sampah dari sungai punya PU. Dan PU waktu datang justru PU yang bayar Bapak. Karena PU bayar kepada kontraktor, kontraktor bayar kepada Bapak gitu loh. Kalau dia bayar kepada Bapak, berarti volume sampah yang saya harus bayar, yang mampu diserap oleh Bantar Gebang, itu turun. Kenapa? Karena sebagian ada sampah yang justru dibayar oleh PU gitu loh Pak. Kan begitu ceritanya Pak. Kalau tidak, berarti Bapak double charge saya Pak. Berarti saya sebagai Pemprov, saya bayar Bantar Gebang sampahnya Bapak, yang hitung juga sampahnya PU. Itu maksud saya Pak. Berarti Bapak yang double charge ke saya. Berarti terus atau Bapak laporannya palsu ke saya. Daya tampung Bantar Gebang bisa kita hitung Pak. Nah itu bisa dihitung. Waktu Bapak hitung kasih saya itu tidak termasuk yang di sungai. Karena Bapak kan tidak ada urusan dengan sungai. Sekarang tiba-tiba PU keluarkan 30, dulu 45 miliar untuk buang sampah sungai. Berarti selama setahun ini kan ada volume sampah sungai yang masuk ke Bantar Gebang. Berarti hitungan Bapak tidak sesuai dengan kawasan Bantar Gebang. Dan ada tambahan dari sungai maksud saya gitu. Tapi kita adanya Pak, ada apa rinciannya Pak? Dari mana segala macam, itu dari penerapan PU kan juga ada Pak. Dari umum juga ada. Terus PU bayarnya ke siapa? Ke Bapak? Kita kas daerah Pak. Langsung ada itu ya Ke kas daerah itu ada. Bayar ke siapa tuh? Kita ada struktur. Siapa yang bayar? Nanti bayar ke sana Pak, ke Bantar Gebang itu disetujui oleh retribusi ya, ada retribusi, kita bayar Retribusi Pak. timbangannya Sukovindo, tapi kan kita bayar retribusi kan. Retribusi Pak. Bapak kasih saya perincian lah sampah yang masuk dari awal tahun sebelum putus kontrak.
per hari. Kasih saya aja, setebal apapun itu kasih saya. Nomor plat mobil berapa yang masuk, semua terdata kasih saya. Besok saya akan lihat Pak. Saya harap PU soal ini terserah Bapak. Mau tunggu saya yang audit atau kita mau evaluasi soal sampah sungai ini untuk kita perbaiki sistemnya. Saya audit dari situ sudah ketahuan karena daya tampung Bantar Gebang semua saya bisa hitung. Sampah yang ada saya bisa hitung. Makanya saya bilang kalau ini angka dinaikkan nanti ketahuan ada double. Makanya saya tangkap Bapak sekaligus. Berarti Sukovindo juga saya penjarakan. Berarti ada bond, ada permainan. Gampang sekali hitungnya. Makanya saya minta Bapak punya online jalan. Saya sih tahu Bapak pensiun juga aman-aman kok Pak. Kalau insinerator jalan Bapak aman lah, pasti laku lah. Bapak bisa jadi dirut di sana Pak. Kalau insinerator udah jalan Bapak kan. Makanya di DKI ini persoalan di situ Pak. Bos-bos DKI ini tidak kerja pun sudah aman Pak. Beda dengan bos di daerah. Kalau nggak kerja susah, kalau sini nggak kerja masih oke. Ya kan, jadi saya pikir ya mungkin Bapak bisa kerja insinerator bisa nggak bagus nanti Pak sebagai swasta. Saya akan proses Pak secara hukum ini Pak kalau Bantar Gebang seperti itu. Makanya saya kasih tahu saya secara jujur seperti apa situasi seperti ini. Ya mari kita perbaiki bersama. Ya bagi saya tidak wajar buang sampah saluran kali di Provinsi DKI Jakarta. Ini semester 2 2013 loh Pak. Semester loh Pak. Bukan setahun loh Pak Wadi Pak. Ini semester loh Pak. Kita ada, berarti semester itu ada berapa? 2 tahun kan? Berarti kita kalau nggak dipotong tuh 90 miliar bersihkan. Jadi bayangkan kalau orang Jakarta tahu sungai-sungai ini sampah-sampah itu ada dana 90 miliar untuk membersihkannya. Dan masuk ke Bantar Gebang itu masih kita hitung. Jadi saya kira hapus aja lah Pak. Oh, sampah juga datang terus kok. Sampah juga terus ada. Oh, sampah juga terus ada. Biarin aja numpuk sampai presiden panggil baru saya telepon Bapak gitu kan. Pada sungai bentok baru kita panggil. Yang dikali. Habis kotor juga kan. Atau kita mau cari pengangguran, kita hitung per kilometer. Begitu naik Bapak mesti bereskan. Kita ngomong itu tadi kan Pak. Pokoknya sampah udah di atas sungai urusan Bapak. Jadi yang Bapak dorong lagi ke dalam loh Pak. Gampangnya gitu kan. Aduh Pak, saya udah ketemu Pak tempat buang sampah di Sungai Ciliwung Pak, 150.000 Pak sekali buang Pak. Benar-benar tempat buang sampah. Jadi ada yang punya rumah, keluarga itu hidup dari seperti itu. Ya mobil masuk 150.000, langsung turun. Ada stoknya, jadi rumahnya persis. Macam-macam sampah. Pokoknya satu sampah masuk 150.000. Satu mobil sampah masuk 150.000. Dia dapat tiap pungut Pak. Dimasukin ke kali. Iya, ke sungai. Iya, benar-benar. Benar-benar dicemplungin Pak. Saya kalau cari, saya masih ada fotonya Pak. Dia ada fotonya tuh. Ada 120 gitu. Iya, ada. Iya. Di Jakarta Timur terutama ya. Jakarta Timur itu loh. 150.000 Pak. Jadi saya yang punya rumah di situ Pak ya. Saya sengaja kosong itu juga pikir kenapa ya? Ini rumah kok sayang banget. Rumah dikasih jalan, kenapa? Rumahnya jelek. Kenapa nggak bikin sungai? Oh, rumahnya sampah. Rupanya itu ada jalan buat. Ini ada satu seluk dibuang ke situ. 150.000 katanya terimanya. Ya, dia senang juga lah, lumayan nggak ada rezeki dia kan. Bisa tinggal di rumah warisan yang di belakang ada buang sungai, buang sampah. Ya, jadi saya pikir itu hapus swap kelola. Jadi kita hitung per kilometer, per sungai. Kalau gitu kita tambah ya Pak, anggaran suatu waktunya Pak. Enggak, nanti dihitung Pak. Bapak harus kasih hitung saya. Saya mau nama orang. Sungai Kali Sentiong, Kali Angke, dari sini ke sini berapa? Kenapa saya bilang itu? Karena saya tahu sekali Angke itu Yayasan Buddha Seksi bersihkan berapa lama. Kalau dihitung sekian lama, keenakan loh. Itu yang membuat pengusaha tidak mau nyumbang bersihkan sungai.
Karena mereka tahu kita ada dana. Lalu waktu dia bersihkan, waktu minta sampah ngangkut, gak ada yang mau datang, PU gak mau datang. Akhirnya dia minta tentara. Saya ada catatannya loh, kecil. Di Sungai Kali Angke itu. Jadi waktu dia ada paham sama PU, sudah ngomong sama Pak Fauji Bowo, tidak datang oleh PU, cuma kirim berapa unit, nggak bisa angkut. Akhirnya telepon Angkatan Darat yang angkut. Nah kita sekarang ada kerjasama sebulan 2 kali dengan TNI AD. Kita akan, nggak sekarang. Kita Pemda akan membuat kerjasama dengan Kodam Jayakarta sebulan 2 kali. Jadi saya pikir uang ini kita bisa pakai, Ibu. Termasuk yang Pak Eri itu pada Ya. Jadi kita bisa kerjasama sama tentara dengan masyarakat dan Karung sebulan 2 kali. Kita udah bilang sama Kodam. Itu yang saya bilang sama tuan dari kubur kemarin itu 1 juta, saya kirim tentara yang gali. Ini Pak Eko angkut dong, nggak bisa kita pakai tentara udah. Kita harus pakai sebulan 2 kali dari bersih, terus PU swaklola masukin alat aja, yang mana bisa masuk PU swaklola, yang mana bisa orang kita bareng. Itu tugas kita keluar gitu, kalau di tepi. Kalau Bapak ada dumper langsung, kalau nggak ada dumper. Terus buangnya? Iya buangnya ke bakar-bakar. Kalau nggak apa kan kalau Bapak swaklola. Jadi truk kita bisa masuk ke bandar. Itu nanti kalau Bapak bisa masuk, itu mesti bikin. Nanti terdaftar. Masuk Pak, nanti dari mana sebenarnya kan tentara. Atau lebih baik nanti masukkan ke truk sampah. Ya kalau saya sih siap. Kalau nggak cukup boleh. Kalau cukup boleh. Ada PU, ada Bapak, ya boleh. Boleh. Ya jadi itu kita hapus dulu. Nah, kita suruh, tapi hitungannya perlu lebih jelas. Kita kerjakan dengan tentara saja, Pak. Nggak mesti ada hitungannya, nggak jelas hitungannya, dasarnya nggak jelas. Iya, sementara di poskan dulu Pak, 2013 gitu dan kalau kosong kan nanti nggak ada anggaran. Nggak bisa segitu. Ya berapa? Nggak bisa. Turunin. Bapak hitungnya soal kelola mau berapa. Kita juga kerjasama dengan tentara jadi. Kerjasama dengan mereka. Makanya Bapak harus hitung, 1 orang bisa berapa panjang sungainya. Ya 1 orang tuh kerja tiap hari di situ aja, bolak-balik. Ngurusin sampah di sungai. Dengan anggaran ini, dengan biaya 2,5 juta per orang, maka per kilometer ditangani oleh 3 orang full. 3 kilometer mah 1 kilometer 3 orang, jadi 300 meter. Keelakan kalau 1 orang cuma ngurus 300 meter sebulan 2,5 juta. 300 meter mah terlalu. 300 meter 1 orang kan? Iya. Panjangnya 423 kilo. Ini 423 km dibagi 2,5 juta, dibagi lagi 12 bulan, ya, maka dapat per kilometer 3 orang. Iya, termasuk yang buang, saya buang juga. Oke, potong sepertiganya berarti kan 2 orang. Berarti setiap orang menangani 500 meter. Jadi saya bilang ini kalau dikurangin masih untung, saya bilang kalau nggak dikerjain. Soalnya sampah kan susah ngitungnya itu loh. Jadi kalau kita pekerjakan orang kita bisa hitung. Ada CCTV, kalau nggak ada dia, saya bisa absen. Saya begitu lewat sungai itu kotor, saya sudah tahu, oh si Basuki di tanggung jawabnya tidak ada di sini. Ini nanti listnya ada, sepanjang ini siapa, sepanjang ini siapa. Jadi jelas, seperti zaman Belanda Pak. Bapak tahu apa itu zaman Belanda dulu? 1 orang 6 km, bolak-balik, dia mesti nyangkul, misi tanah. 6 km hitungan 1 orang. Mandor jalan namanya, mandor jalan. Itu mesti hapus. Swaklola Bapak hitung lagi, nggak boleh 1 paket Pak. Dari sampah yang urus itu semuanya. Nah, tipping fee itu yang saya lagi bingung. Saya yang bayar 2 kali. Pada gebangnya saya sudah ketemu orang yang main kok, saya udah tahu. Aku udah tahu itu cerita lama. Kita ada sekolah di sana.
Dan teman grup kita bikin sekolah Pak. Saya 13 tahun di yayasan soalnya Pak, Nada Gebang, saya datang semua. Sekarang orang yayasan saya itu bikin di sana sekolah. Saya bisa catat tuh dia Pak. Saya kira sama udah kali 7 kan Persik udah kali 75% semua. Itu kan terus dievaluasi ulang, tidak boleh dilelangkan. Swakelola dengan hitungan yang jelas, jumlah orang segala macam hitungannya masih jelas. Saya tahu nih kalau dihitung betul pasti pas, tapi ini masalah tidak dikerjain di lapangan. Karena buang sampah itu susah itu. Sudin ambil contohnya satu Jakarta. Jakarta Barat coba. Jadi semua tinggal ikutin aja Sudin itu. Ini kelihatan peningkatan jalan. Oke, terus aja. Sudah ada, terus aja. Semua saya lihat sih sudah disesuaikan. Ini hasil Bapak 80%. Karena sewaktu-waktunya tidak dikurangi, sewaktu-waktunya tetap. Bahkan itu Pak, yang Yani itu yang tidak boleh ada jalan jelek, ya tambah lagi untuk sewaktu-waktu di. Saya portfolio kita nggak. Berarti ini anggaran ini untuk sewa portfolio. Gimana? Sudah, sekarang kan kita jalan. Sewa portfolio, jadi kagak ubah. Itu kan udah banyak kertas kan untuk mulai mengenalkan itu. Kita ada anggaran termasuk. Jadi itu masalah lebih banyak anggaran seperti sistem administrasi biasa dia. Pak Yesus silakan aja mantan studi itu termasuk tutup lubang kan Pak Yesus termasuk tutup lubang ya termasuk tutup lubang. Ini ada peningkatan, ada yang di layer, terus ada lagi yang tutup lubang kan. Ya, Jadi anggaran untuk di sini itu untuk pemeliharaan menuju ke arah sewa portal itu ada 3 macam Pak. Nah, tutup lubang ini dilaksanakan dengan swakelola sewaktu-waktu, anggaran sewaktu-waktu. Kemudian ada pemeliharaan berkala ini dengan layer, dan ada dengan rigid peningkatan tetap dengan beton. Rigid ini dilaksanakan untuk yang daerah-daerah genangan, kemudian yang dilewati oleh kendaraan berat terutama karena sering rusak, jadi sehingga dilaksanakan. Lewat aja Pak. Yang penting udah dikurangin, udah lewat aja. Lewat Pak. Ya ada yang 25, ada yang apa lewat aja. Terkait yang ini udah terima kasih lah Pak, mau untuk kerjasama kita gitu kan. Saya pikir terima kasih. Walaupun ini yang jalan-jalan jelek yang dikatakan Pak Gubernur untuk tidak boleh ada di akhir tahun 2013 kan udah masuk ke sini. Itu suatu kasusnya nanti. Ada Pak, sudah dimasukkan semua. Ada kemarin itu kita sama-sama. Iya. Kurang. Hitungannya berapa ya? Berapa ini? Soalnya gini Pak, kalau terlalu tinggi swakelola itu juga diaudit masalah kita. Masalah nih. Bapak Ibu kasihan nanti kena. Ya, karena swakelola itu terlalu adjustnya susah, repot. Nah, maksud saya begini Pak, ini kan ada rutin. Enggak 30 miliar saya pikir sudah lumayan Pak di Jakarta. Setiap wilayah. Kan persudi kan masih ada pemeliharaan. Itu kan maksud saya banyak. Kan di pemeliharaan sudah ada pemeliharaan yang jelas.
itu kan yang kita jaga-jaga yang tidak jelas 30 miliar. Sudah lumayan Pak. Kecuali semua pemeliharaan 30 Pak. Ini kan dijumlahkan kan udah lebih dari 30. Maksudnya untuk mengantisipasi yang segera 30 miliar sudah banyak itu duit. Sudah banyak. Ini maksud saya jangan kalau terlalu besar ibu diperiksa pasti repot. Ya, jadi tinggal misalnya apa? Kalau sekarang sudah tahu jalan yang rusak, tinggal masukkan saja pemeliharaan. Kalau ada yang masih kurang gitu, tinggal masukkan. Tiap hari masuk orang PU satu wilayah saya tidak tahu mana yang rusak, keliling. Apalagi sudah ada penelitian macam-macam itu. Saya kira itu sudah cukup sih Pak. Yang lain sama ya, sudin yang lain sama ya. Dari pemeliharaan. Saya kira sih cukup sih Pak. Terima kasih Pak untuk diskonnya. Airnya ya, air komplit ya. Trotoar semua udah dikurangin nggak? Kalau yang fisik, kalau saya lihat ini kan semua masuk kan ya. Yang fisik Pak, yang di dewan itu kurang. Tapi yang sewaktu-waktu kami nggak kurangin Pak. Iya, sewaktu-waktu kan kita belum tahu. Iya. Nah, terus beli alat semua langsung tidak boleh satu paket. Saya kira tadi kan semua sudah dengar. Nanti kita tinggal cek saja Bu, kan sudah catatan di kita. Pedoman-pedomannya seperti apa. Jadi kita harus puji PU. PU kalau dari BBM ini rapi. Karena mungkin BBM terlalu kecil sih nilainya untuk PU. Ya sama kayak kita orang Bangka Belitung. Kenapa kalau di audit kerjaan PU tuh kita tidak pernah ketahuan maling dan semua jalannya bagus. Kenapa? Karena pejabat-pejabat itu dapat duitnya bukan dari jalan lagi yang besar, dari tambang sama kebun. Tambang itu truk-truk laut itu bisa miliaran-miliaran dirusak itu. Jadi akhirnya beda dengan Indonesia Timur yang nggak kaya, kayaknya ngikat di proyek itu. Jadi jalannya jelek, maka jalan di Babel itu bagus. Karena jarang dicolong itu jalan. Masih dapat lagi bupati 8%, saya mungkin. Jaga-jaga 10%. Ini fakta gitu loh. Satu tanda tangan 3 miliar. Izin sawit perpanjang 2 miliar. Ini nih. Sunat. Nyalon. Bos saya. Fit.